Kembali hadir bersama Mitra Podcast. Kali ini bintang tamunya ada mitra kerja kami, yaitu ada Mas Aris sebagai konsultan properti di Mitra Bisnis Real Estate. Sambut dulu Mas Aris sebagai konsultan properti. Gerakan Properti Banyuwangi. Oke Mas Aris, kali ini teman-teman mungkin bisa sharing-sharing ya, pengen tahu Mas Aris ini sudah terjun sebagai konsultan properti itu kan sudah lama ya. Untuk profesi ini kenapa Mas Aris memilih sebagai konsultan properti? Awal mulanya itu seperti apa? Mungkin bisa berbagi sharing-sharing buat teman-teman. Oke, terima kasih Pak Kasmuri. Sebelumnya perkenalkan nama saya. Kalau teman-teman mencari di TikTok itu ya bisa namanya itu Risandi Konsultan Properti. Oke, nanti jangan lupa ya di tag, di follow untuk konten-kontennya. Oh ya, kenapa saya itu memilih sebagai konsultan properti? Yang pertama, karena waktu yang sangat fleksibel buat saya dan keluarga tentunya. Apalagi saat ini saya punya anak kecil, jadi harus sering ketemu sama anak. Apalagi anak itu ya selalu mencari ayah-ayah dan lain sebagainya. Dan yang kedua, penghasilan itu tak terbatas. Wis, Ya, keren. jadi sangat luar biasa lah. Jadi bukan lagi budak korporat ya, Ya, sekarang. jadi bukan budak korporat yang harus berangkat pagi, target pulang pagi. sore, Betul. harus ada target bulanan dan sebagainya, itu sudah Oke. bebas lah istilahnya. Oke, mungkin bisa bercerita nih backgroundnya, pendidikannya, terus latar belakang pekerjaannya yang terdahulu itu mungkin ada sejarah-sejarahnya atau punya pengalaman tertentu, Mas Aris? Ya baik, kalau untuk pendidikan mungkin sama pekerjaan saat ini sangat melenceng jauh kan. Oke. Karena dulu saya itu sekolah di salah satu sekolah tinggi yang ada di Jogja, itu jurusan di mesin sebenarnya. Oke, berarti jauh ya sama. Sangat jauh sekali. Dan kenapa saya memutuskan di dunia konsultan? Karena menurut saya ya ini adalah takdir yang sudah digariskan mungkin di situ ya. Tantangan juga. Tantangannya juga dapat. Dan dulu ketika saya dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan ternama mungkin yang ada di Indonesia, cuma bertahan 3 bulan. Habis Kenapa itu, Mas? Ya mungkin karena sistem kontrak dan sebagainya ya. Oh, gitu. Oke. Tahulah kalau untuk sebagai budak korporat itu Nah, harus betul. ditarget, harus sesuai dengan keinginan perusahaan. Ya, Oke. betul. Perjalanannya cukup panjang ya. Terus untuk sebagai konsultan properti, tentunya itu punya tantangan tersendiri. Nah, ini punya tantangannya itu yang menjadi kesan-kesan buat kedepannya, buat teman-teman termotivasi itu punya tantangan seperti apa nih, Pak Mas Aris, yang sudah dialami selama ini? Oke, kalau untuk tantangannya sangat banyak sekali ya, apalagi suka dukanya yang mungkin terjadi di dunia properti. Ketika kita mendapat salah satu user yang mau mencari properti rumah dan sebagainya, kita sudah calling-callingan, sudah chat-chatan, dan kita sudah berjanjian lah ibaratnya ya. Tapi ya yang namanya orang pasti nggak tahu ya, kadang kita kena PHP, kadang juga kena dihapusi lah istilahnya gitu ya. Itu sering jadi down nggak Mas Aris kalau didapat user-user yang demikian, itu yang sering PHP janjian ternyata nggak jadi datang, janjian mau ke kantor ternyata zong. Nah itu mungkin sakit hati atau seperti apa menyikapinya? Kalau untuk menyikapinya itu saya ambil poin positifnya ya, mungkin karena orang tersebut sedang berhalangan hadir atau bagaimana. Nah, untuk sakit hati atau apa ya namanya resiko ya. Biasa ya. Resiko di dunia konsultan pastilah namanya kecewa itu pasti ada. Tapi kita tetap tegar, kita tetap semangat karena ya itu tadi. Ketika kita berhasil menjual 1 unit ataupun 2 unit dalam 1 bulan itu wah, itu luar biasa lah, bisa mengobatin semua bisa gitu. Untuk berbulan-bulan ya dapurnya. Ya, Oke Mas Aris, dulu itu bergabung bersama Mitra Bisnis itu kenapa kok memilih bersama agensi Mitra Bisnis Real Estate, itu alasannya kenapa? Oke, alasannya yang pertama itu kalau saya ini ya bergabung di Mitra Bisnis itu banyak banget yang saya dapatkan. Salah satunya seperti pelatihan, gimana caranya kita itu nggak bisa ngedit video akhirnya jadi bisa ngedit video, gimana caranya kita itu iklan, dan gimana caranya kita itu ibarat kata semisal kita itu 0-0 di dunia properti, tapi di sini itu diajarkan sampai benar-benar bisa jualan. Oke. Kayak gitu. Untuk ilmu KPR seperti ini mungkin teman-teman yang belum paham tentang KPR, kesan-kesan tersendiri buat calon pembeli nih Mas Aris. Sebelum memutuskan membeli KPR itu, pembeli itu harus apa? Mungkin mau konsultasi dulu atau seperti apa ini buat Mas Aris terhadap customernya itu seperti apa ini? Oke, untuk pesan untuk calon pembeli ataupun buat teman-teman yang mau beli rumah, yang pertama, yang namanya konsultan itu wajib. Yang pertama kenapa? Yang pertama itu karena yang kita harus tahu angsuran setiap tahunnya. Kita itu ibaratnya KPR-nya itu kita harus bisa mengukur dengan tolak ukur
penghasilan kita. Sesuai kemampuan. Nah, ya, sesuai berarti. kemampuan. Jadi jangan buru-buru ngambil KPR. Harus konsultasi dulu. Konsultasi dulu. Nah, kira-kira nih angsuran ini cocok nggak buat saya? Angsuran ini kira-kira cocok nggak buat kedepannya sampai, kalau KPR biasanya kan sampai 25 tahun ya Pak ya? Iya betul. Nah, itu kan kadang di tengah jalan, di tengah tahun, kita nggak pernah tahu namanya musibah. Oke. Nah, lebih baik kita amankan, kita konsultasikan dulu supaya lebih aman dan lebih safety buat masa depan kita. Oke. Terus untuk biasanya itu calon pembeli yang sudah pernah dihadapi ya, itu konsultasinya itu seperti apa nih Mas Aris? Sehingga mereka itu akhirnya memutuskan untuk membeli rumah lewat kita. Itu yang biasanya yang dialami calon pembeli sebelum memutuskan membeli rumah itu biasanya mereka konsultasi seputar apa aja Mas Aris? Yang pertama pasti tentang angsuran itu pasti. Oke. Nah, yang kedua itu mengenai Budgetnya ya budgeting itu mumpuninya di angka berapa? Yang di harga 400k atau 500k. Oke. Itu. Untuk lokasi bagaimana Mas Aris? Kalau untuk lokasi yang pasti kita harus benar-benar mencari lokasi ataupun developer yang benar-benar